Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiia. Sebelumnya saya sudah pernah membahas terkait bagaimana melakukan prediksi ataupun klasifikasi. Bisa dicek di channel saya. Misal saya tunjukkan berdasarkan misalkan klasifikasi. Di sini ada yang menggunakan metode CNN, terus ada juga yang menggunakan metode SVM, naik bias, KNN. Terus saya juga pernah melakukan prediksi, bisa dicek ya di channel saya. Untuk yang prediksi juga pernah, yaitu prediksi. Di situ ada yang menggunakan metode SVM, ada logika fusi, ada. Nah, ini saya mau membahas terkait perseptron. Nah, perseptron itu apa? Jadi kalau dulu waktu saya S2 itu kalau belajar jaringan saraf tiruan, buku acuannya yaitu buku ini, yaitu Fundamental of Neural Network milik Bapak ya, ini pengarangnya Laurent Fauss. Nah, di situ terdiri dari beberapa algoritma. Dari GST itu terdiri dari beberapa algoritma, mulai dari HepNet, perseptron, Adeline, terus ada BAM, ada SOM atau Kohonen ya, sama aja, terus ada LVG, kemudian ada backpropagation, terus ya ini. Nah, yang saya bahas pertama untuk saat ini yaitu SVM, perseptron ya. Pada saat kita belajar algoritma dengan GST di sini, perseptron baris halaman 59. Kalau di sini berarti mungkin 65 misalnya. 51, 59. Sebentar ya. Oke, nih 59 perseptron. Pada saat kita membahas metode GST, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pertama, fungsi aktivasi. Pada saat saya kuliah S2, yang saya tahu ataupun buku yang saya pakai acuan, itu buku ini, buku milik Bapak Arif Hirmawan, sama buku Kecerdasan Buatan Bapak Sutoyo pengarangnya. Itu menyebutkan bahwa fungsi aktivasi ada sigmoid. Jadi yang dulu waktu saya belajarnya waktu S2 itu memang lebih banyak ke sigmoid. Nah, sedangkan yang sekarang terutama untuk yang CNN ya ataupun deep learning, ada istilah fungsi aktivasi relu, softmax, ada fungsi aktivasi apa lagi ya. Nah, itu kalau mau lihat rumusnya bisa langsung ke TensorFlow atau websitenya Keras. Itu insya Allah ada rumusnya. Langsung saja, di sini saat kita mau mempelajari terkait perseptron, selain mempelajari fungsi aktivasi, yaitu berikutnya layer. Ini ya, fungsi aktivasi sudah saya bahas di sini. Ini fungsi aktivasinya menggunakan aktivasi sigmoid. Terus layernya, nah, kalau perseptron itu hanya ada 2 layer. Yang sebelah kiri ada tulisan X1, X2, ini adalah layer input ya, layer input. Dimana di sini ada satu itu bias ya, satu itu bias. Terus Y di sini adalah layar output. Jadi ada 2 layer input sama layar output. Nah, layar input berarti variabel inputnya. Nanti saya langsung ke studi kasus ya. Studi kasus. Terus kalau Y ini adalah layar output, berarti outputnya apa? Misal kalau saya studi kasusnya ini data dari Kaggle ya, bisa di-download misalkan terkait estimasi salary atau Burkes nanti bisa di-download di Kaggle. Terus di sini awalnya
data gender itu kan male, female gitu. Nah, sedangkan untuk JST itu data harus dalam bentuk angka. Jadi datasetnya itu lebih baik data dalam bentuk angka. Jika ada kategori, maka dikonversi dulu. Contoh yang saya konversi adalah gender. Jadi analisa data itu penting. Sebelumnya analisa data, mengecek apakah data ini sudah skalanya sama atau standarnya sama atau gimana. Nah, itu penting. Di langkah awalnya harus mengolah data dulu. Di video saya juga sudah pernah saya jelaskan terkait pengolahan data, yaitu mulai dari mencari korelasi, bisa dicek nanti di channel saya, korelasi ini, ataupun terkait normalisasi data. Jadi data itu perlu dinormalisasi. Ini pertama barusan saya buat ini, ya, normalisasi. Memang harus ya dianalisa dulu. Tujuannya apa? Agar model yang kita dapatkan nanti bagus. Nah, contoh data input itu angka. Selain itu, nah kayak ini usia kan ada 19, 50, 48. Nah, itu perlu dinormalisasi atau distandarkan. Salary juga sama, jadi perlu distandarkan. Nah, cara standarnya bisa dicek di channel saya. Sebelumnya bisa menggunakan rumus min-max, normalisasi min-max atau standarisasi menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, kalau saya ini, misal saya pakai min-max ya. Misal saya pakai min-max, jadi yang saya normalisasi adalah ini ya, usia sama salary. Usia sama salary. Berarti ini saya cari min-nya. Min. Terus max. Oke, sudah. Ini saya geser. Hanya dua variabel yang saya normalisasi. Ini tadi min, ini max. Ya. Jadi ini saya rubah dulu datanya, dinormalisasikan ya. Oke, saya delete. Rumusnya bagaimana? Bisa dicek di channel saya, sudah pernah saya tuliskan rumusnya. Jadi di sini langsung saya hitung aja. Nilai lama kurangi min dari usia, saya kunci biar tidak berubah, dibagi nilai maksimum dari data lama, saya kunci dikurangi nilai minimum dari data lama, usia ya, saya kunci biar nggak pindah, dikalikan data baru maksimumnya berapa, 1, minimumnya berapa, 0. Jadi saya buat dalam skala 1 sampai 0. Terus ditambah batas bawah kan 0, jadi tidak perlu ditulis, tidak apa-apa kayak gini. Oke. Ini untuk usia. Saya copy rumusnya untuk pindah ke salary. Salary tinggal merubah kolomnya, berarti D. Ini D. Terus ini juga D. Jadi rumus min-max bisa dicek di channel saya juga ada, atau di Google bisa dicari. Nah, terus saya geser. Akhirnya data sudah saya dapatkan normalisasinya. Oke, sudah. Selanjutnya, bagaimana algoritma perseptron? Jadi jaringan saraf tiruan atau JST yang saya bahas di sini perseptron, dia mempunyai dua layer, yaitu layer input, di mana layer inputnya adalah X1, X2, X3, yaitu jenis kelamin, saya singkat JK, usia, sama gaji. Terus Y-nya layer output yaitu Y purchase, apakah dia beli atau tidak. Ya, udah ya seperti ini. Nah, algoritma perseptron ataupun jaringan saraf tiruan lainnya, dia akan melakukan training. Training itu mengenali pola dari data pertama sampai terakhir, sampai misalkan ini datanya ada 40 ya. Nah, 400 data. Maka dia akan di training untuk didapatkan bobot. Jadi tujuannya training
untuk mendapatkan bobot atau model. Jadi bobotnya seperti apa? Berarti bobotnya adalah ya tinggal ngitung. Ini layarnya kan seperti ini ya. Hubung ini X-nya hanya 2, misalkan 3, berarti ya ini bobotnya ada 1, 2, 3, ketambahan bias 4. Jadi nanti ada 4 bobotnya ya. 4 bobot. 4 bobot. Udah seperti itu. Ya. 4 bobot. Yaitu saya tulis misalkan W1, W2, W3 sama B0. B0 itu untuk bias ya. Ini untuk bias B0 itu. Terus algoritma perseptron, algoritma perseptron seperti apa? Di sini sudah dituliskan. Yang pertama, kalau ini kan dalam bahasa Inggris. Kalau yang bukunya Bapak Arif Hermawan sama Bapak Sutoyo itu dalam bahasa Indonesia enak. Jadi langkah pertama, inisialisasi bobot. Jadi membuat angka 1, inisialisasi bobot dan learning rate. Oke. Nomor 2, ini selain melakukan inisialisasi juga menentukan threshold. Threshold itu apa? Bener nggak tulisan saya threshold? Oh, maaf salah ya. Nah, ini threshold. Nah, kayak gini. Nah, threshold itu apa? Batas agar menentukan mana kelas 0, mana kelas 1. Nomor 2, iterasi kedua adalah menghitung Y-in. Ingat di sini ada rumus ya Y-in. Nah, Y-in itu kalau dilihat dari arsitekturnya berarti yang masuk. Jadi ini kan ada masuk ya. X1 ke W1 apa X1 ke Y ini kan ada yang masuk. Jadi ini masuk dikalikan. Jadi X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 ditambah biasnya. Ini jumlah nanti. Itu yang Y-in. Jadi rumusnya di sini kelihatan ya. Nah, saya pindah-pindah. Nah, ini rumusnya. Karena memang saya tujuannya menjelaskan dari konsep ya. Tidak hanya asal pakai rumus. Tidak hanya asal pakai fungsi yang ada di program. Nah, jadi Y-in sama dengan B itu bias dikalikan. Jadi bias itu selalu nilainya 1 ya, dikalikan W0 ditambah X1 dikalikan W1 ditambah terus ini seperti ini sampai W3 X3. Ini saya rubah 2, ini 2, ini 3, ini 3. Oke, sudah. Setelah dilakukan pencarian Y-in, maka dilakukan aktivasi. Ini masih dalam nomor 2, dilakukan aktivasi dengan rumus aktivasi sigmoid. Saya sigmoid biner ya. Nah, nomor 3, tahap ketiga yaitu menentukan apakah Y out kan Y out itu yang hasil aktivasinya ya. Y out sama dengan target itu berarti labelnya. Jika sama, maka bobot tidak berubah. Jika berbeda, bobot berubah dengan rumus. Ini rumusnya ya, saya tuliskan. Maaf.
W baru sama dengan W lama ditambah nilai alfanya tadi dikali X-nya dikali target. T itu target. Yang bias juga sama, B itu bias atau W0 ya, baru sama dengan B lama, B itu bias, nilai W biasnya maksudnya ya, dikalikan alfa kali T, karena X-nya nggak ada. X-nya itu selalu dianggap 1, jadi alfa kali T saja. Sudah seperti ini. Nah, iterasi ini akan berhenti jika dalam satu epoch ya, dalam satu epoch nilai dari masing-masing target dengan hasil Y-out sama semua. Itu tidak akan dilakukan epoch lagi. Jadi ada istilah epoch, ada istilah iterasi. Iterasi itu berarti baris ini, setiap baris diiterasi. Baris diiterasi. Sedangkan epoch itu satu epoch bisa terdiri dari banyak iterasi yang ada dalam tabel atau datanya. Seperti itu. Contoh ya, melakukan training. Contoh. Saya taruh di sini. Karena kan di sini biar tidak pindah-pindah ya. Saya geser di sini aja. Training iterasi ke-1. Karena di sini langkah awal ada inisialisasi bobot ya, inisialisasi bobot dan learning rate. Misal saya tulis di sini W1-nya misalkan. Oh ya, di dalam bukunya Bapak Lauren itu disebutkan ada di halaman berapa saya agak lupa, tapi saya pernah baca bahwa bobotnya itu nilainya antara min 0,5 sampai 0,5. Tapi karena kadang kita kan hanya tinggal pakai fungsi yang ada di program, misalkan kita pakai MATLAB, Python, itu kita nggak tahu nilai bobotnya berapa, tapi intinya random ya, dia random. Jadi ini misal saya buat 0,5, 0,3, 0,4, 0,3, misal kayak gini. Terus alfanya, alfa kan learning rate ya, saya simbolkan alfa. Alfanya sama dengan, nah alfa itu juga sama, di bukunya itu ada keterangan alfa itu antara 0 sampai 1, seperti itu. Jadi misal saya buat 0,2 gitu, nggak apa-apa. Ada yang menyebutkan 0,2 itu yang paling bagus, tapi tergantung ya, bisa kita buat coding sendiri. Dulu waktu saya kuliah S2 itu disuruh buat coding sendiri, baik itu persetan ataupun backpropagation. Itu dulu ya, dulu waktu saya S2. Tujuannya apa? Untuk memahamkan kita gitu, nggak hanya asal pakai fungsi ya. Nah, terus saya mulai, kan sudah inisialisasi, berikutnya iterasi yang 1 menghitung Y-in, berarti saya tulis Y-in ya, Y-in sama dengan ini bobot bias ditambah sum dari ini ya, masing-masing kan X1 kali ini, berarti X1 dikalikan, saya geser, X1 berarti gender, terus koma, oh maaf ini kurang kurung, saya tambahkan kurung, terus bobot dikalikan usia, kan X2 ya, terus bobot 3 dikalikan salary gaji. Oke. Kemudian ditentukan threshold, misalkan saya thresholdnya adalah adalah 0,5. Berarti untuk menentukan Y-out-nya ya, untuk menentukan Y-out-nya adalah jika nilai ini kurang dari sama dengan 0,5, maka outputnya adalah
kurung ya, bentuknya adalah 0. Jika tidak berarti 1. Ini jika saya menggunakan ini ya untuk menentukan ini fungsi aktivasinya tidak fungsi aktivasi sigmoid sih. Ini fungsi aktivasinya keterangannya kalau di sini fungsi aktivasi threshold biner, maaf ini ada penulisan aktivasi threshold biner, oke ya. Terus ini y-out sudah, setelah y-out sudah ditentukan if apakah sama dengan ya, if apakah y-out sama dengan target, jika ya 1, jika tidak 0. Ini 0 berarti harus dilakukan perubahan bobot. Maka kita hitung di sini W1, W2, W3, W4 sama W0. Perubahan bobotnya kita hitung masing-masing rumus sama dengan W lama ditambah alfa saya kunci dikalikan X1 dikalikan target. Ini kalau W1. Yang alfa dibiarkan. Ini saya copy, tinggal menyesuaikan nanti. Ini kalau W2 berarti P7. Terus alfanya tetap ya, di sininya berarti I kali K tetap. Terus saya copy lagi, ini tadi W3 itu di 8, ini tetap alfanya. Nah di sini berarti J, K-nya tetap. Oh maaf, kok ada W4 ya, makanya kok lebih. W0 ini yang nggak ada. Yang W0 sama dengan ini nilainya 9 alfa kali T saja, tidak perlu H. Maaf, tidak perlu X-nya. X-nya kan tidak ada, bias 101. Nah, ini sudah dilakukan perubahan bobot. Setelah selesai dilakukan perubahan bobot, maka kita lakukan iterasi lagi. Kan targetnya belum sama, kan masih 0 ini target ya. Ini tidak sesuai pengecekannya. Ini iterasi 1, berarti iterasi yang kedua ya data kedua. Ya. Saya mulai di sini iterasi 2. Rumusnya sama, saya jadikan 1 ya, y-in udah keterangannya di sini. Ini rumusnya saya tulis di sini, bias ditambah sum X2 dikalikan W1 X2 dikalikan W2 X3 dikalikan W3. Oke. Terus dilakukan aktivasi sama dengan if jika, sebentar ya, oh maaf ya, ini enggak ada tanda sama dengannya. Sebentar, yang rumus ini, nah ini tidak ada tanda sama dengannya, hanya kurang dari, sama dengannya enggak perlu. Oke, sudah, hanya sama. Jadi ini if jika nilai ini kurang dari 0,5, maka nilainya adalah 0, jika tidak 1. Oke, ini jika 1, ini jika 1, maka di sini pengecekannya pasti 0. If jika target
target sama dengan Y out, maka nilainya 1. Jika tidak, 0. Oke. Ini kan tidak, maka dilakukan perubahan nilai. Ya, ini dilakukan perubahan nilai. Perubahan nilainya rumusnya sama persis seperti tadi, yaitu W lama, W1 lama, ditambah alfa, saya kunci, dikalikan X, dikalikan datanya. Nah, ini kan 0, nanti kan outputnya kan selalu dianggap, kan bilangan berapapun kalau dikalikan 0 kan 0. Ya enggak apa-apa ya, kita ngikuti. Kalau misalkan ini mau dirubah ya monggo, kalau mau dirubah loh ya. Kalau tidak ya enggak apa-apa. Kalau saya tetap saya kasih kayak gini, 01 gitu. Otomatis nanti enggak berubah terus, masih nilainya sama seperti ini bobotnya gitu. Tapi kalau mau dirubah, misalkan ini 1, ini 2, enggak apa-apa. Intinya algoritma dari perseptron seperti ini algoritmanya. Buku ini saya ambil dari sumber ini persis kok. Ini kalau ditranslate juga sama. Atau saya ambil dari buku miliknya Bapak Arif Hermawan sama Bapak Sutoyo ini. Nah, saya selesaikan dulu sampai iterasi 2. W lama ditambah alfa dikalikan ini kan W2 berarti X2 dikalikan ini. Terus sekarang W3 ditambah alfa kunci dikalikan W3 berarti salary dikalikan output. Yang ini W lama ditambah alfa dikali target. Oke. Ini karena masih belum ini ya, kan syarat berhenti dari algoritma perseptron yaitu jika targetnya sudah sama semua, maka dia berhenti. Tapi kalau belum sama, ini kan masih belum sama ya, targetnya kan tidak sesuai. Ini kan pengecekan. Tidak sama, pengecekan di sini kan nyocokkan antara Y out sama target, apakah sama, kan 0 itu tidak sama, berarti masih dilakukan iterasi dan terus ya, sampai kapan ya, sampai iterasi berhenti itu jika datanya sudah sama gitu. Oh kok datanya, target dengan Y out-nya sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf jika penjelasan saya masih kurang bisa dipahami, tapi saya ngambil dari sumber ini, buku miliknya Bapak Lauren, namanya Lauren Faust, atau buku milik Bapak Sutoyo dan Pak Arif Hermawan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.